Wa qad qala dan nyata telah berkata. Wa qad qala wa qad qala dan nyata telah berkata bersabda gitu. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kamu nanti belajar di pondok di mana melanjutkan pendidikannya, kalau ada teman kamu gedebak-gedebuk, jangan ikutin dah kamu mas sekarang. Kamu mah ngaji di pondok tuh sebelum ngaji di pondok udah belajar kitab taklim. Jadi nanti masuk ke pondok pesantren itu apa? Udah tahu adab-adab itu. Mentang-mentang temen nggak tahu adab malah ngikutin. Ada teman kamu songong ke guru, dia mah karena belum tahu ngaji kitab taklim. Coba udah ngaji kitab taklim, cok. Sebelum kamu ngaji kitab taklim dengan sekarang, walaupun belum selesai, ada perkembangannya, adab kamu dalam belajar. So, itu rasanya. Orang kalau udah ngaji kitab ini hatam, malah udah berkali-kali hatamnya. So, di situ syarat dapat ilmu berkah makin ketemu, bolak-balik. Kalau belum nyampe hatam masih bingung, setengah-setengah tadi ke gurunya. Gimana mau bisa ikhlas ke Allah di hadapan guru aja belum bisa ikhlas. Latihan ikhlas ke Allah, latihan untuk ikhlas ke Allah latihannya di guru sama guru. Jangan hitung-hitungan. Belajar ikhlas. Belajar nggak hitung-hitungan sama guru nggak hitung. Nanti sama Allah juga enak. Ikhlas apanya emang? Sama guru hitung-hitungan ya kalau Allah pengen disebut ikhlas. Ikhlas. Wa qad qala nyata telah bersabda atau berkata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda atau bahasa kita begini. Sabda itu Rasulullah wasiat ke kita. Berwasiat kepada umatnya. Wasiat Rasulullah di mana ajaran, di mana aja. Ajaran jatuhnya kan sunnah. Wasiat. Kalau berkata makan, kalau berkata, lu dengar syukur nggak dengar apa-apa. Tapi kalau berwasiat, kalau lu ngerasa umat Rasulullah dengerin semua wasiat Rasulullah, pakai semuanya. Wakola. Lebih ke situ maknanya. Kalau bahasa logo ini, wakola mau berkata. Untuk apa Rasulullah berkata? Ucapan Rasulullah itu ajaran, sunnah. Ajaran itu ditujukan ke siapa? Ke umat. Sebagai apa? Wasiat dalam ajaran. Apa isinya di sini? La tadkhulul malaikatu. Mual asuk malaikat. Orang melebu malaikat. La tadkhulu mual bakal asuk mual bakal asuk sopo malaikatu malaikat tidak akan masuk. La tadkhulu tidak akan masuk opo al malaikatu malaikat jamak malaikat itu bukan satu. Baitan ke dalam satu rumah. La tadkhulul malaikatu la tadkhulu tidak akan masuk. Opo al malaikatu malaikat baitan ke dalam satu rumah. Fihi yang ada di dalam rumah itu. Suratun sebuah gambar yang ada di dalam rumah itu suratun sebuah gambar.
Au kalbun atau anjing. Suratun sebuah gambar. Au kalbun atau anjing. Bulat. Anjing, kalbun. Anjing. Wa qad qala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu tidak akan masuk opo al malaikatu fa'il dari tadkhulu. Wal fa'il dhamirun mutas wal fa'il al marfu marfuun wala madrofihi dhamatun dakhalatun fi akhirih. Apa? Baitan jadi maf'ul mansubun. Baitan ke dalam satu rumah, fihi yang ada di dalam itu rumah itu apa suratun. Fihi yang ada di dalam itu rumah suratun sebuah gambar, poster, foto. Coba-cobatin foto. Belum beres, makanya kalau dengar hadis jangan asal telan. Ada gambar, haram. Yang gambar gimana dulu? Ini orang tukang bid'ah itu kalau baca hadis, orang yang suka bid'ahan, ngomong-ngomong bid'ah, beletak-beletuk bid'ah, dia tahu hadisnya, tahu sanad hadisnya, tapi nggak ngerti cara pakai hadis. Sifat hadisnya belajar belum? Nggak tahu sifat hadisnya, asal jeplak. Pantas nggak? Hadis tentang jual beli dipakai buat menghukumi nyuri. Pantas nggak? Beda. Hadis hukum jual beli dipakai dalil buat menghukumi orang mencuri. Pas nggak? Itu. Contoh, iyakum muhdatsatun bid'ah. Takutlah kalian dari sesuatu yang baru, kata Rasul, setelah aku nggak ada. Terus kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin bid'ah. Tuh, setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Setiap yang sesat itu pasti masuk neraka. Itu hadis, benar hadis itu. Iya hadis. Tapi sifat hadis kullu bid'atin itu bukan khusus, tapi umum. Di mana ketahuinya? Kalau dilihat dari ilmu nahwu benar ada mudhof dan mudhof ilaih. Kullu bid'atin, kullu mudhof bid'atin mudhofin ilaih. Wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dakhiratun fi akhirih. Tapi ingat rumusannya, kalau hadis ditaksis dengan hadis lagi, Quran ditaksis dengan Quran. Kullu itu kalimat umum, artinya kullu adalah setiap. Setiap itu umum khusus. Udah umum khusus setiap. Umum. Setiap anak 15 tahun pasti balik. Karena ciri balik itu umur 15 tahun. Apakah semua umur 15 tahun balik? Kan gini bahasanya. Setiap anak umur 15 tahun pasti balik. Karena udah sempurna akal. Ada nggak anak yang udah lewat 15 tahun akalnya sempurna? Ada nggak? Ada umur 20 tahun masih on pikirannya. Ada nggak pada nemu gitu nggak? Berarti nggak semua umur 15 tahun itu pasti balik. Belum tentu sempurna akal. Setiap najis itu kotor. Tapi setiap yang kotor najis bukan? Belum tentu. Kata setiap. Di hadis itu kullu bid'atin kalimatnya umum. Kalau hadis sifatnya umum, mana bisa dipakai menghukumi satu kasus. Mau menghukumi sholawatan pakai hadis umum, mana bisa. Para jaksa, para pengacara juga menghukumi ayat korupsi dengan pasal korupsi.
Nggak bisa menghukumi orang korupsi dengan pasal apa? Pasal malak, nggak bisa. Walaupun itu pasal tercela, nggak bisa seenak udel gitu. Ditasis dengan apa? Kullu bid'atin dolalah, setiap yang tidak dicontohkan Rasul itu sesat. Terus setiap yang sesat pasti neraka. Entar dulu. Setiap yang tidak dicontohkan Rasul. Al-Quran dibikin buku, emang Rasul nyontohin? Dulu Al-Quran Rasulullah. Al-Quran di zaman Rasul nggak pakai kitab gitu. Sok jawab dong, saya Ma'arif. Jangan sok-sokan ngomong bid'ah. Lu ngomong bid'ah. Ini Al-Quran. Rasulullah nyuruh bikin dibentuk buku kitab begini nggak? Kamu tahu bid'ah itu setelah Quran dibukukan. Jangan baca kitab Quran ini loh. Baca kitab Quran yang ada di pelepah kurma. Baca. Baru ngomong bid'ah. Tahu Quran dari kitab gini ya. Itu. Quran emang Rasulullah nyuruh dibikin buku begini. Ayo. Di Arab ada musola nggak? Ada musola nggak? Ada musola di Arab? Nggak ada musola mah di sini. Di Indonesia yang ada musola. Masjid di sana. Nggak ada musola. Pesantren ada nggak di Arab? Nggak ada. Pesantren mah di sini. Siapa yang pelopor pesantren? Sunan Giri. Di sini. Ini warisannya. Wali Songo. Ini kontribusi Sunan Giri dalam bidang keilmuan. Bidang keilmuan. Tulisan begini tuh. Yang nyepelein. Kitab kuning baca-baca peninggalan kitab Wali Songo. Ini yang bisa mengislamkan umat-umat di tanah Jawa tuh ini. Tuh yang bisa bikin ini. Makanya nggak sah jadi santri bisa nulis beginian. Itu lafaz kulu itu sifatnya umum. Hadis yang sifat umum nggak bisa dipakai untuk memponis satu kasus hukum. Di situ kelemahannya. Karena ada istilah tahsis. Contoh sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah sesat. Rasul nyuruh bikin pesantren ya. Tapi lu tahu ilmu agama dari mana? Ilmu agama Islam di Indonesia yang masih terjaga utuh di mana? Bukan di sekolah, bukan di fakultas, bukan di at-taqwa. Pondok pesantren saja. Bukan bumi. Jadi perkotaan mah at-taqwa itu basic ilmu. Bukan di UIN, bukan. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Orang-orang di UIN mondok dulu jadi sebelum jadi dosen. Yang mendiriin apa? UIN itu dia mondok dulu. Al-Quran di pondok pesantren. Kenapa? Di zaman Wali Songo yang membawa Islam ke sini, nggak diriin fakultas, nggak pondok dulu, pesantren, madrasah. Makanya jangan songong, lu kalau kampus tetap pondok pesantren. Dan kegiatan belajar di pesantren sampai sekarang masih ada. Sekolah mau pada tumbang, libur semua. Sampai lupa kan pakai sepatu lu? Pakai sepatu lupa kan? Baju seragam lupa kan? Gitu. Lanjut lagi, kullu bid'atin dolalah. Ada tasisannya apa? Ada tasis dalam kitab Sahih Muslim. Man sanna sunnatan. Man sanna siapa orang yang membuat berbuat satu kebaikan. Sunnatan hasanah. Sunnatan hasanatan falahu ajru amsalihah. Siapa orang yang buat satu kebaikan yang sangat baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikuti. Itu satu perbuatan kebaikan yang dimaksud di situ. Yang dulunya Rasul kagak nyontohin. Bikin sesuatu yang baik, manfaat untuk agama, tapi Rasul nggak nyontohin. Itu bukan bid'ah dolalah. Maka dibagi dalam kitab ya Anadul Talibin juz pertama akhir. Bid'ah itu ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah. Dibagi-bagi ada 5. Wajibah, mandubah, makruhah, muharramah sama mubah. Yang muharramah itu apa? Yang berkaitan dengan kemusyrikan. Ya. Kasih PR-nya gitu aja lah.
Orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah. Quran itu. Kamu tahu Ustaz dari mana? Dari Pak Ustaz. Ustaz, kamu megang Quran apa? Qurannya dari pelepah kurma bukan? Ini cetakan ini lah. Jangan ngomong bid'ah. Kenapa? Ini emang Rasul kagak. Emang Rasul nyuruh dicetak begini. Ngomong bid'ah, tapi lu belajar di Quran yang begitu, sama aja bohong. Ngaji Islamnya di kitab yang masih pelepah kurma, cari dulu di situ. Cari dulu. Kalau ngomong bid'ah tapi dipakai di poyok dia lebok, diludahin tapi ditelan lagi, itu namanya. Lanjut, hati-hati. Suratun au kalbun. Apa tidak akan masuk ke dalam satu rumah? Itu malaikat yang mana fihi di dalam itu rumah suratun ada gambar au kalbun atau kenapa? Nih alasannya. Fa innama maka sesungguhnya. Wa innama dan sesungguhnya. Rasul tadi ngasih tahu bahwa malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang mana di rumah itu ada gambar atau ada anjing.